Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat pendengar di Jawa Timur. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi pada siang hari ini tanggal 27 Agustus 2020 untuk update persebaran COVID-19 dan juga penanggulangannya di regional Jawa Timur ya. Disiarkan oleh Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, LPPL Malopati FM Bojonegoro, Ralita Pamekasan, Persada FM Kabupaten Blitar dan Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk dan juga Pradia Suara Tuban. Untuk Jatim News Today edisi 27 Agustus 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Baik, untuk laporan pertama kali ini kita akan bergabung bersama dengan Panji Harto, reporter Suara Sidoarjo ya. 2 warga binaan lapas kelas 1 Porong positif COVID-19. Pihak lapas siapkan ruang isolasi bagi penghuni yang lain. Selengkapnya bersama dengan Panji Harto. Silakan dengan laporannya. 2 penghuni lapas kelas 1 Porong Sidoarjo positif COVID-19. Gun-Gun Gunawan, Kepala Lapas kelas 1 Porong Sidoarjo, Rabu kemarin mengatakan, selain positif COVID-19, kedua penghuni lapas tersebut juga menderita penyakit bawaan diabetes sejak sebelum menjadi warga binaan lapas kelas 1 Porong Sidoarjo. Pihaknya melakukan langkah koordinasi dengan pihak gugus tugas COVID-19 Kecamatan Porong untuk melakukan tracing terhadap siapa saja yang telah lakukan kontak dengan penghuni lapas binaan yang positif COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, pihak lapas, saya dan jajaran kerjasama selain dengan Dinas Kesehatan, dengan Pak Kapolsek, selaku gugus COVID wilayah kecamatan, Puskesmas, dan rekan-rekan di sini bikin tim langsung. Karena setelah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kita harus melakukan tracing. Sahabat, agar tidak memberi resiko dampak penularan terhadap warga binaan lain, kedua penghuni lapas yang positif COVID-19 ini sampai sekarang masih berada di ruang isolasi pasien COVID-19 di RSUD Sidoarjo. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, dari Panji Harto ya, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan Kiki Deselia, reporter Suara Madiun, yang kali ini mengabarkan kembali 2 sembuh dan tambah 3 konfirmasi positif COVID-19 di Madiun. Kiki Desilia silahkan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun kembali bertambah. Berdasarkan data COVID-19 yang dirilis pemerintah kota, terjadi penambahan 3 kasus konfirmasi Selasa kemarin. Meski ada penambahan, kasus sembuh pun juga bertambah. Kasus konfirmasi nomor 65, GEP 31 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Kartoharjo, dan merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 46. Seperti diberitakan, kasus nomor 46 ini berinisial MY, berjenis kelamin laki-laki. MY terkonfirmasi COVID pada 14 Agustus lalu. GP langsung dilakukan rapid test, begitu kasus nomor 46 terkonfirmasi positif dengan hasil reaktif. GEP pun terkonfirmasi positif COVID berdasarkan hasil swab test dan menjalani isolasi mandiri di rumah karena tidak mengalami gejala maupun keluhan saat ini. Kemudian konfirmasi nomor 66 berinisial EP 59 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Taman. Hasil penelusuran, EP memiliki riwayat penyakit degeneratif alias kronis dan mengkonsumsi obat secara rutin. EP sempat mengalami mual dan pilek akhir Juli lalu, lantas berobat ke dokter praktek swasta karena berasumsi keluhan yang mengemuka efek dari obat yang diminum. EP mengurus rujukan untuk berobat ke rumah sakit di Yogyakarta pertengahan Agustus dan tinggal di rumah keluarga. Rapid test dilakukan pihak rumah sakit dengan hasil reaktif dan setelah swab, EP terkonfirmasi COVID-19 serta isolasi di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Sedangkan konfirmasi nomor 67 berinisial S 75 tahun, berjenis kelamin laki-laki, Kelurahan Oro-Oro Ombo. S mengeluh sakit beberapa waktu lalu dan berobat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Madiun. Sebagai persyaratan rawat inap, S dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif. S kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan dilakukan swab test dengan hasil positif COVID-19. Sementara itu, kasus sembuh datang dari kasus konfirmasi nomor 44
dan 45, yang keduanya menjadi kontak erat dari pasien sebelumnya. Sebagai informasi data dari dashboard.madiunkota.go.id, pertanggal 25 Agustus, kasus konfirmasi sebanyak 67 orang, 5 orang suspek, 2 probable, 2 orang meninggal dunia, dan 40 orang lainnya sembuh. Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News. Baik, terima kasih atas laporannya Kiki Desilia. Dan saat ini kita akan tersambung bersama dengan sahabat-sahabat dari Suara Gresik ya. Ada Isyatun Hania yang akan mengabarkan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Koramil 081712 bersama dengan Muspika Sidayu gelar patroli gabungan. Selengkapnya bersama dengan Isyatun Hania, silakan dengan laporannya. Baik, silakan dengan laporannya Isyatun Hania dari Suara Gresik. Baik, kita masih coba untuk tersambung ya bersama dengan Isyatun Hania dari Suara Gresik dengan laporannya. Sahabat, Koramil 0817 dibantu oleh personil BKO dari Yonmek 521 DY bersama Muspika Sidayu tidak henti-hentinya melaksanakan patroli bersama. Hal ini bertujuan dalam rangka mendisiplinkan serta menghimbau masyarakat terkait penegakan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Dalam patrolinya, tim gabungan tersebut menyisir setiap tempat berkumpulnya warga dan alhasil tim gabungan merazia beberapa warga yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya memberikan efek jera warga dengan memberikan sanksi tegas yaitu berupa push up di tempat. Selain itu, tim gabungan juga memberikan masker dan menghimbau kepada semua warga tentang peringatan bahaya COVID-19. Baik, selanjutnya saya akan memberikan informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 25 Agustus 2020. Kasus terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 2.517 orang dengan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 1.922 orang dan meninggal dunia sebanyak 165 orang. Saya Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih dari Isyatun Hania, Suara Gresik. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Iwan Siswoyo dari LPPL Malwopati FM Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perbolehkan kegiatan hajatan dengan protokol kesehatan. Untuk Iwan Siswoyo silakan dengan laporannya. Ya, sahabat, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Bojonegoro mempersilahkan bagi warga yang akan melaksanakan hajatan untuk menerima tamu undangan. Kabid Pengembangan Kelembagaan dan SDM Disbudpar Bojonegoro, Deni Ike Kirmayanti menuturkan, walaupun diperbolehkan, warga yang punya hajat harus memberlakukan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Semua harus benar-benar diterapkan saat tamu undangan mulai masuk sampai menikmati hidangan. Selain itu, pihaknya juga melarang menggelar hajatan disertai hiburan secara terbuka, apalagi tempatnya di lapangan. Kalaupun menggelar hiburan, boleh asal masih dalam satu tenda hajatan. Sementara update sebaran COVID-19 di Bojonegoro pada Rabu kemarin, ada sebanyak 4 orang positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kecamatan Kapas 1 orang, Kecamatan Dander 1 orang, Kecamatan Kedung Adem 1 orang, dan Kecamatan Bojonegoro 1 orang. Selain itu, terdapat 1 orang meninggal dunia di Kecamatan Kanor. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malwopati FM Bojonegoro untuk Jatim News. Baik, terima kasih laporannya Iwan Siswoyo ya dari LPPL Malwopati FM Bojonegoro. Dan untuk informasi terakhir kali ini akan disampaikan oleh Diamodi ya dari Realita FM Pamekasan. Jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Pamekasan saat ini tersisa 22 orang. Silakan Diamodi atas untuk laporannya maksudnya. Pasien positif COVID-19 yang dikonfirmasi telah sembuh di Kabupaten Pamekasan bertambah 5 orang. Dengan total pasien sembuh sebanyak 229 orang, sehingga jumlah pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat tersisa 22 orang. Sigit Priyono, juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan, ia mengatakan 5 orang pasien COVID-19 yang telah sembuh, diantaranya berinisial A, usia 22 tahun, laki-laki, dan D, usia 38 tahun perempuan asal Kecamatan Pamekasan. Kemudian R, usia 34 tahun perempuan asal Kecamatan Pagentenan. Selanjutnya S, usia 32 tahun perempuan asal Kecamatan Pademaung. Inisial N, usia 25 tahun perempuan asal Kecamatan Palengaan. Sigit menambahkan,
Selain ada pasien yang sembuh, dikonfirmasi juga ada seorang warga Pamekasan positif COVID-19, yakni berinisial H, usia 42 tahun asal Kecamatan Tranakan. Informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek sebanyak 818 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan 27 orang, selesai pengawasan 744 orang, dan meninggal dunia 47 orang. Sementara dari jumlah total 278 orang positif COVID-19, 27 orang lainnya meninggal dunia. Saya Dea Maudi, Realita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih atas laporannya Dewa Maudi dari Realita FM Pamekasan, dan sahabat sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Jatim News Today edisi 27 Agustus 2020 yang bisa sahabat dengarkan ya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Saya Billy Patopoy, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara